Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan sore hari ini judul kajian kita mengenai akidah atau meluruskan akidah, yang mana akidah ini yang biasa kita artikan dengan keyakinan, atau bisa antum artikan meluruskan keyakinan sesuai dengan keyakinan atau akidah yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kita sebutkan sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya akidah, bagaimana pentingnya keyakinan yang benar dalam agama Islam. Disebutkan dari hadis Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu an, hadis Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar, atau barang siapa yang meyakini tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Kedua, dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Yang ketiga, dia meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimat dari Allah yang disampaikan kepada Maryam dan ruh yang diciptakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, dia meyakini surga itu benar adanya. Kemudian dia meyakini yang kelima, bahwasanya neraka itu benar adanya. Nabi katakan barang siapa yang meyakini 5 perkara ini, niscaya dia akan masuk ke dalam surga dan diampuni dosa-dosanya, dan dia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan kualitas amal yang dia lakukan ketika di dunia. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan beberapa akidah
atau keyakinan yang wajib diyakini. Disebutkan di sini ada 5 keyakinan. Yang kita meyakini 5 perkara ini, kata Nabi, dipastikan dia masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Bayangkan, di dalam hadis ini hanya disebut tentang keyakinan. Itu menunjukkan keyakinan atau akidah sangat berpengaruh dan sangat menentukan yang namanya akhir kehidupan seseorang. Barang siapa yang akidahnya lurus, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita mulai pada pembahasan kitab akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana beliau menulis sebuah kitab yang judulnya Aqidatu Ahlis Sunnah wal Jamaah. Kitab yang judulnya berisi akidah, keyakinan Ahlus Sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, wal jamaah, dan bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan aqidatuna, bahwasanya keyakinan kami adalah rukun iman yang 6. Sebelum kita lanjutkan ucapan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, maka penting kiranya kita mengetahui apa pengertian akidah yang sering kita dengar setiap harinya. Maka akidah ini maknanya adalah mengikat dengan ikatan yang kuat. Itu makna dari akidah, mengikat dengan ikatan yang kuat. Itu makna dari akidah. Tetapi ini adalah makna secara bahasanya. Yang kita inginkan adalah makna akidah secara ilmu agama, atau secara syariat, atau secara istilah. Jadi akidah adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang mengikat hati seseorang, berupa keyakinan-keyakinan, terutama keyakinan kepada rukun iman yang 6. Terutama beriman kepada rukun iman yang 6. Jadi kalau mempelajari akidah, itu tidak keluar pembahasannya dari rukun iman. Maka mempelajari akidah yang pokoknya adalah mempelajari rukun iman yang 6. Adapun kebanyakan sekarang kaum muslimin di sekolah-sekolah yang ada itu hanya menghafal rukun iman, tetapi tidak mengkajinya secara mendetail, sehingga banyak dari sebagian kaum muslimin hafal rukun iman, akidahnya dia hafal, tetapi pengamalannya sangat jauh dari keimanan yang dihafalnya secara lisannya. Akidah yang disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 2. Ada akidah yang benar, ada akidah yang menyimpang. Ada akidah yang benar, ada akidah yang menyimpang. Akidah yang benar contohnya adalah dia meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itu contoh akidah yang benar. Contoh akidah yang salah atau menyimpang, misalnya dia meyakini surga itu tidak kekal, atau dia meyakini neraka itu tidak kekal, ada masa hancurnya, atau dia meyakini bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sadar
Ini contoh dari contoh keyakinan akidah yang tidak benar atau yang menyimpang. Kalaulah kita pelajari dan perhatikan yang terjadi di tengah kaum muslimin di saat ini, banyak sekali akidah yang menyimpang. Bahkan akidah yang menyimpang ini sebagiannya diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin, bahkan diajarkan di sebagian sekolah, bahkan pesantren, yang mereka tidak teliti dan kurang hati-hati ketika memahami akidah yang benar dan akidah yang salah atau yang menyimpang. Akidah yang benar sumbernya adalah Al-Quran dan hadis sahih. Akidah yang benar sumbernya adalah Al-Quran, hadis yang sahih, dan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kalau ditanya bagaimana cara meluruskan akidah, caranya adalah ambillah akidah dari Al-Quran, yang kedua dari hadis yang sahih, yang ketiga dari pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu cara berakidah yang benar. Pertanyaan yang kedua, kapan dikatakan akidahnya menyimpang? Kapan dikatakan akidahnya salah atau keliru? Jawabnya, akidah yang menyimpang itu akidah yang keluar dari Al-Quran dan hadis sahih serta pemahaman para sahabat. Di antaranya akidah itu diambil berdasarkan logika, atau akidah itu diambil berdasarkan perasaannya. Intinya, setiap akidah yang keluar dari Al-Quran, hadis sahih, pemahaman para sahabat, maka akidah itu adalah akidah yang menyimpang, yang patutnya kita berhati-hati darinya. Kemudian sebagian ulama menamai ilmu akidah itu dengan ilmu sunnah, atau menamai dengan akidah itu dengan sunnah. Kenapa akidah dinamai dengan sunnah? Karena kata para ulama, akidah itu sumbernya dari sunnah Nabi. Jadi akidah itu sumber pokoknya dari sunnah Nabi. Makanya sebagian ulama menamakan akidah dengan as-sunnah. Akidah dinamai dengan as-sunnah. Dan akidah juga dinamai dengan keimanan. Berarti belajar akidah itu berarti mempelajari iman yang benar. Belajar akidah berarti mempelajari sunnah yang benar. Maka barang siapa yang tidak mempelajari akidah, maka bisa jadi dia telah terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan akidah, tetapi seringnya tidak disadari. Bahkan ada kisah sekarang kita dengar, sampai-sampai ada yang meyakini Nabi mencium lututnya dari kuburannya. Ini contoh akidah yang menyimpang, yang tersebar di tengah-tengah orang-orang yang tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis sahih dan pemahaman para sahabat ketika berakidah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah apa hukum mempelajari ilmu akidah. Ilmu akidah, hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Mempelajari ilmu akidah hukumnya fardu ain. Bahkan akidah ini tidak diberi uzur, tidak diberi maaf orang-orang yang masa bodoh dengannya. Jadi hukum mempelajari akidah ini adalah fardu ain. Setiap kaum muslimin wajib mempelajarinya. Tetapi jika pembahasan akidahnya terperinci, mendetail sedetail-detailnya,
barulah mempelajarinya menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mengenai mengapa seseorang penting mempelajari akidah, atau kenapa penting mempelajari akidah yang sahih, yang benar, atau kenapa seseorang wajib meluruskan akidahnya. Maka jawabnya yang pertama, bahwasanya akidah merupakan syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Jadi akidah yang benar itu syarat diterima amal ibadah seseorang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan-amalan ibadah yang disertai dengan akidah-akidah yang menyimpang. Contohnya saja, seseorang beribadah kepada Allah tetapi tidak beriman kepada takdir Allah, tidak beriman kepada takdir Allah, maka amalannya tidak diterima. Atau menyimpang pada akidah-akidah yang lainnya, maka setiap penyimpangan akidah bisa menjadi sebab amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, kenapa penting mempelajari akidah? Karena akidah yang benar, yang sahih adalah modal yang paling utama untuk masuk ke dalam surga. Jadi akidah yang sahih adalah modal yang paling utama untuk masuk surga. Makanya kita lihat kenapa Fir'aun tidak masuk surga. Karena akidah Fir'aun menyimpang. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, kemudian abu-abu yang lainnya tidak masuk surga, diancam masuk ke dalam neraka? Karena akidahnya menyimpang. Maka akidah yang menyimpang itu bisa menghalangi seseorang dari dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Maka penting bagi kita semua mempelajari akidah dan meluruskan akidah kita, karena dia merupakan syarat pertama, syarat paling utama untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa penting mempelajari akidah? Dikarenakan orang yang memiliki akidah yang benar, maka merekalah yang pantas mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Merekalah yang pantas mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Maka di antara cara untuk mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat adalah hendaknya seseorang meluruskan akidahnya. Meluruskan akidahnya, dikarenakan dengan lurusnya akidah dia mendapatkan syafaat Nabi pada yaumul qiyamah. Ini 3 alasan yang kita sebutkan kenapa penting seorang muslim meluruskan akidahnya atau mempelajari akidah yang benar, dikarenakan keutamaan-keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mempelajari akidah dan meluruskan akidah yang dia miliki. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk pada ucapan penulis Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, aqidatuna, akidah kami, keyakinan kami. Al-imanu billah, yang pertama kami meyakini atau kami beriman kepada Allah. Jadi keyakinan yang pertama adalah beriman kepada Allah.
wa malaikatuhu, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubuhu, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusuluhu, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumul akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal qadaru khairuhu wa syarruh, dan beriman kepada takdir-takdir Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Jadi inilah akidah yang harus dimantapkan oleh seorang mukmin. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari rukun iman yang 6. Jadi kalau ditanya bagaimana kita berakidah, jawabnya akidahnya bersumber dari arkanul iman atau rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Qamar ayat 49. Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi dikatakan kebaikan yaitu jika engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi. Di sini Allah mengatakan bukan kebaikan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Jadi bukan kebaikan semata-mata solat, bukan kebaikan semata-mata banyaknya solat, tetapi kebaikan yang sebenarnya kata Allah adalah keyakinan seseorang beriman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan juga para nabi. Itu menunjukkan keyakinan atau akidah yang ada dalam hati seseorang itu lebih utama daripada amalan anggota tubuhnya seperti solatnya atau yang selainnya. Dan juga Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan segala sesuatu dengan takdir-takdirnya. Maka jumlah dari hal yang harus kita yakini dari surah Al-Baqarah 177 dan Al-Qamar 49, ada 6 perkara yang harus kita yakini untuk dikatakan sebagai orang yang baik. Dikarenakan bukanlah orang yang baik yang sekedar sujud, yang sekedar ruku, tetapi orang yang baik sebenarnya adalah orang yang benar akidahnya, khususnya kepada rukun iman yang 6. Maka semua rukun iman telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan rukun iman adalah tolak ukur baiknya seseorang. Jadi kalau ingin jadi orang baik di sisi Allah, harus membenarkan akidahnya, terutama rukun imannya. Dan di antara dalil dari sunnah Nabi, yaitu kisah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Ketika Nabi ditanyakan tentang keimanan, Nabi mengatakan antu'mina billah, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baiknya dan yang jeleknya. Ini tentang keimanan kepada rukun iman.
yang menjadi sumber akidah kaum muslimin. Kita bahas yang pertama di sini, rukun iman yang pertama. Jadi pembahasan kita adalah rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama, kata para ulama, adalah pondasi yang paling pondasinya. Karena rukun iman itu pondasi ajaran Islam. Dan pondasi yang paling penting adalah rukun iman yang pertama. Apa rukun iman yang pertama? Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin ada yang bertanya, kapan dikatakan orang itu beriman kepada Allah? Apakah meyakini Allah pencipta sudah bisa dikatakan orang itu beriman? Apakah kalau meyakini Allah yang menciptakan alam semesta sudah cukup untuk dikatakan orang itu beriman? Jawabnya tidak. Kita lihat Abu Jahal, kita lihat Abu Lahab, kita lihat orang musyrikin Quraisy. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata orang musyrikin Quraisy, Allah. Kemudian apakah setelah itu orang musyrikin Quraisy bisa dikatakan orang beriman? Ternyata Allah katakan mereka orang kafirin, musyrikin, tidak beriman. Itu menunjukkan untuk mengatakan seseorang beriman kepada Allah, itu harus memenuhi 3 perkara. Atau ada 3 cakupan beriman kepada Allah yang harus terpenuhi. Kalau hanya 2 saja, belum bisa dikatakan beriman. Kalau hanya 1 saja, belum bisa dikatakan beriman. Harus ketiga-tiganya, barulah dikatakan orang itu beriman kepada Allah. Ternyata Abu Lahab, Abu Jahal, kalau kita lihat di dalam Al-Quran kisah mereka, dari 3 cakupan beriman kepada Allah, Abu Jahal ini hanya memenuhi 1 saja, yaitu beriman Allah yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memberi rezeki dan lain sebagainya. Dan keimanan itu tidak memasukkan Abu Jahal ke dalam orang-orang yang beriman. Kita sebutkan yang pertama, cakupan dari beriman kepada Allah. Yang pertama adalah beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah. Mungkin di sini ada yang mendengar istilah asing. Apa itu rububiyah? Ini istilah asing. Karena dulu di SD, di SMP, SMA, bahkan kuliah tidak diajarkan rububiyah. Taunya kalau beriman kepada Allah, ya beriman saja sudah. Tidak ada yang namanya beriman kepada rububiyah. Maka rububiyah ini asal katanya adalah Rabb. Siapa yang tidak kenal Rabb? Yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka rububiyah itu diambil dari kata Rabb. Apa makna Rabb? Rabb itu artinya adalah pencipta. Rabb itu artinya yang menguasai. Rabb itu artinya yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, yang mematikan kemudian dan yang menghidupkan. Itulah makna Rabb. Jadi ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menguasai, yang mengatur alam semesta ini.
Itulah makna dari alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dari kata Rabb diambillah, dijadikanlah rububiyah, penisbatan kepada sifat Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur. Maka keimanan kepada Allah yang pertama adalah mengimani Allah sebagai Rabb-Nya. Ini yang pertama. Atau dalam bahasa Arabnya diistilahkan mengimani rububiyah Allah. Jadi sama saja kalau dikatakan mengimani Allah sebagai Rabb-Nya atau beriman kepada Allah dari sisi rububiyahnya. Maka syarat yang pertama dari 3 cakupan syarat beriman kepada Allah adalah beriman kepada rububiyah Allah. Beriman bahwasanya Allah sebagai Rabb-Nya. Jadi dia beriman kepada Allah sebagai Rabb-Nya, atau beriman kepada rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beriman kepada rububiyah Allah atau Allah sebagai Rabb-Nya telah kita jelaskan tadi, bahwasanya dia meyakini Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah lah yang menguasai alam semesta. Adapun penguasaan selain Allah di bawah kekuasaan Allah. Dia meyakini Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Adapun pengaturan selain Allah di bawah pengaturan Allah. Kalau dia sudah meyakini 3 perkara ini, meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya penguasa, Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta, maka dia bisa dikatakan telah memenuhi cakupan keimanan kepada Allah yang pertama baru. Yang pertama. Cakupan iman yang pertama. Maka hendaknya kita semua meyakini cakupan iman yang pertama ini dengan benar. Makanya dahulu ketika orang-orang musyrikin menyembah selain Allah, Allah menantang orang musyrik. Apa tantangannya? Kalau sesembahan kalian itu hebat, coba suruh sesembahan kalian itu ciptakan seekor lalat saja. Walaupun seluruh makhluk di dunia ini bersatu menciptakan seekor lalat yang bisa bertelur, yang bisa terbang dengan sendirinya, yang bisa cari makan, kemudian bisa buang kotoran. Tapi kalau lalat-lalatan bisa bikinnya. Tapi maksud di sini lalat beneran. Lalat yang bisa cari makan, lalat yang bisa kelaparan, lalat yang bisa mati, lalat yang bisa terbang. Kemudian lalat yang seperti kita lihat, seandainya berhala kalian, kata Allah, memang benar hebat, memang benar pantas untuk diibadahi, coba suruh sesembahan kalian bikin seekor lalat saja. Ternyata tantangan ini membuat orang-orang musyrikin terdiam. Cuma bikin lalat saja bingung. Kenapa disembah? Jangankan bikin rezeki, jangankan bikin yang lebih besar dari lalat, bikin lalat saja berhala itu tidak bisa. Sesembahan selain Allah itu tidak bisa. Itu menunjukkan saking hina dan rendahnya sesembahan selain Allah. Maka inilah bukti bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Kalau ditanya, tapi manusia bisa menciptakan mobil, maka jawabnya, mobil itu
bukan ciptaan dari yang tidak ada. Tapi mobil itu adalah ciptaan sekedar merubah bentuk. Kalau ciptaan hanya merubah bentuk, manusia bisa. Tetapi ciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, manusia tidak pernah bisa. Maka hendaknya kita benar-benar meyakini keimanan yang pertama ini. Cakupan yang pertama, beriman bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, dan satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh ke dunia ini melainkan Allah yang mengaturnya. Makanya sangat keliru kalau kita katakan daun itu jatuh kebetulan. Tiba-tiba daun itu jatuh dengan sendirinya. Itu sebenarnya kekeliruan ucapannya. Allah yang mengaturnya. Bayangkan kalau daun saja yang jatuh di bawah pengaturan Allah, bagaimana dengan takdir dan urusan manusia, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan, yang pernah ada. Bahkan manusia itu, kata para ulama, lebih mulia dari malaikat kalau bertakwa. Tetapi manusia lebih hina daripada hewan jika jauh dari ketakwaan. Inilah cakupan yang pertama yang bisa kita jelaskan dari rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Adapun cakupan yang kedua dan yang ketiga, InsyaAllah kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.